Renaissance. Renaissance atau kelahiran kembali berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang berarti hidup kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang membawa masyarakat Eropa pada lahirnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Renaissance pertama kali muncul di Italia pada abad ke-14 yang kemudian menyebar ke berbagai negara Eropa lainnya seperti Inggris, Jerman, dan Belanda. Ciri-ciri Renaissance: dari teosentris menjadi antroposentris. Pandangan ini merubah sudut pandang manusia yang awalnya tujuan hidup adalah untuk mati karena telah ditakdirkan oleh Tuhan, berganti menjadi bagaimana caranya menghargai hidup. Humanisme. Humanisme yakni pandangan hidup yang didasarkan pada sisi kemanusiaan. Menurut penganut paham ini, kesempurnaan dilihat dari sudut duniawi. Maka dari itu, surga adalah kesempurnaan ilahi, sedangkan dunia adalah tempat manusia di mana manusia punya kewajiban untuk mengolah alam agar bisa sempurna dari sudut kemanusiaan. Menolak cara berpikir dogmatis. Pandangan dogmatis adalah cara berpikir mengikuti atau menjabarkan sesuatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Masyarakat Eropa sangat tergantung pada ajaran-ajaran gereja dan mereka hanya tinggal menerima tanpa ada bantahan sedikit pun. Hal ini menimbulkan reaksi keras karena tidak semua fenomena alam sesuai dengan pandangan gereja. Maka dari itu lahirlah pandangan baru yang disebut rasionalisme, yakni pandangan yang menitik beratkan pada sudut pandang akal pikiran. Latar belakang Renaissance. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Renaissance, di antaranya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur dan kerajaan Katolik di Eropa berhasil dikuasai Turki Utsmani. Ibu kota Romawi Timur kemudian pindah dari Konstantinopel ke Vatikan, Italia. Bagi masyarakat Eropa, kekalahan ini membuat Eropa diambang kehancuran. Maka dari itu, mereka menuntut gerakan pembaharuan agar keluar dari zona kehancuran ini. Adanya dominasi kuat dari gereja. Seluruh aktivitas masyarakat Eropa diatur penuh oleh gereja. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak sejalan dengan gereja akan dihukum dan dilarang. Contohnya, Kopernikus yang menyebutkan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi bagian dari tata surya. Pemahaman ini bertolak belakang dengan gereja, alhasil Kopernikus pun dihukum mati. Munculnya paham rasionalisme. Paham yang mengutamakan akal pikiran sebagai sumber utama pengetahuan. Paham ini melihat suatu fenomena dilihat dan diamati secara rasional atau masuk akal. Hal ini bertentangan dengan sikap gereja yang memandang bahwa semua fenomena alam dibuat dari sesuatu yang tak terlihat. Berkembangnya kesenian dan sastra. Bidang kesenian turut mempengaruhi timbulnya Renaissance. Para seniman dan sastrawan menganggap bahwa campur tangan gereja merupakan bentuk kekangan terhadap kebebasan individu. Mempelajari kembali kebudayaan peradaban Yunani dan Romawi. Untuk keluar dari kekangan gereja, masyarakat Eropa mempelajari ilmu pengetahuan peradaban Yunani dan Romawi. Seperti ahli filsafat Yunani, Plato, Aristoteles, dan Socrates. Dari sana mereka kembali menginginkan kejayaan peradaban masa lalu. Adanya keinginan kekuasaan yang terpisah dari gereja. Munculnya raja-raja yang menginginkan kekuasaan tanpa ada pengaruh dari gereja, seperti Raja Philip IV dari Prancis dan Raja Henry VIII dari Inggris. Tokoh-tokoh Renaissance. Seni bangunan. Michelangelo, hasil karyanya menara gereja San Peter yang bergaya Romawi. Seni lukis. Leonardo da Vinci, hasil karyanya Mona Lisa dan Jamuan Terakhir. Seni pahat. Michelangelo, hasil karyanya Pieta. Sastra. Dante Alighieri, hasil karyanya Divina Commedia. William Shakespeare, hasil karyanya Hamlet, Macbeth, dan Julius Caesar. Desiderius Erasmus,
hasil karyanya Testamen Baru yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Thomas More hasil karyanya Greek Testament dan Utopia. Hukum Niccolò Machiavelli hasil karyanya The Prince, The Art of War. Dampak Renaissance. 1. Lahirnya kesenian dan sastra klasik mendorong berkembangnya kesenian dan kesusastraan dunia. 2. Timbulnya kebebasan berpikir. 3. Berkembangnya paham sekularisme, yakni paham yang memisahkan antara kehidupan agama dan pemerintahan. 4. Penghormatan kepada gereja semakin berkurang. Demikian kilas balik, mudah-mudahan ada manfaatnya.